Kafir, Gerbang Sukma, sebuah narasi kegelapan. Bab 1, Panggilan dari masa lalu. 8 tahun, waktu yang cukup panjang bagi siapa saja untuk membangun kehidupan baru, membasuh luka, dan menutup pintu rapat-rapat terhadap kenangan pahit. Namun bagi Sri, 8 tahun hanyalah jeda yang diberikan takdir sebelum akhirnya memanggilnya kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Suaminya tewas dalam cara yang mengerikan, sebuah peristiwa yang menyisakan trauma mendalam dan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Panggilan telepon dari bapak di sebuah petang yang mendung memecah ketenangan itu. "Ibumu sakit, Sri. Ia tidak mau makan, tidak mau minum. Ia hanya terus memanggil namamu, setiap malam, dengan suara yang bukan suaranya sendiri." Sri, dengan berat hati, membawa serta kedua anaknya, Andi dan Rani, menempuh perjalanan jauh menuju desa terpencil tempat orang tuanya tinggal. Rumah itu masih berdiri di sana, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang seolah-olah menyembunyikan rumah itu dari dunia luar. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah saat mereka tiba, dan suasana sunyi yang mencekam segera menyambut mereka. Bapak, yang kini terlihat jauh lebih tua dan ringkih, menyambut dengan tatapan yang menyiratkan rasa takut yang tak terlukiskan. Ibu terbaring di atas tempat tidur kayu di kamar belakang. Tubuhnya yang dulu kokoh, kini hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Namun saat Sri mendekat, tatapan itu beralih ke arahnya. "Kau akhirnya pulang, Sri," bisik ibu, suaranya parau dan terdengar seperti ada sesuatu yang lain yang ikut berbicara di balik tenggorokannya. Gerbang Sukma sudah terbuka kembali. Bab 2, Labirin Rahasia. Hari-hari berikutnya di rumah itu menjadi mimpi buruk yang nyata. Kejadian-kejadian aneh mulai menimpa mereka. Suara ketukan dari balik dinding, benda-benda yang berpindah tempat, dan bayangan-bayangan hitam yang tampak sekilas di sudut mata. Andi, yang berusaha bersikap rasional dan menjaga keluarganya, mulai kehilangan ketenangannya saat ia terkunci di dalam gudang gelap selama berjam-jam, dikelilingi oleh ribuan serangga yang keluar dari retakan dinding. Sementara itu, Rani, yang masih lugu, sering terlihat bercakap-cakap dengan seseorang di pojok ruangan. Saat ditanya, ia hanya menjawab dengan polos bahwa ia sedang bicara dengan kakek yang hebat. Sri, yang mulai merasa tidak tenang, mulai menelusuri rumah tersebut. Ia menemukan sebuah kejanggalan pada lemari kayu besar di kamar orang tuanya. Dengan perasaan ragu, Sri menggeser lemari tersebut dan menemukan sebuah ruang tersembunyi di balik dinding kayu. Di sana, ia menemukan sebuah altar kecil yang tampak seperti pusat dari segala kegelapan di rumah itu. Terdapat foto-foto keluarga yang dicoret dengan tinta hitam, benda-benda pusaka yang berlumur darah kering, dan sebuah kitab tua berisi catatan tentang Gerbang Sukma. Sri tertegun membaca lembaran-lembaran kitab tersebut. Selama ini, ia mengira keluarganya hanyalah korban, namun ternyata orang tuanya adalah pelaku utama. Mereka telah melakukan perjanjian gelap untuk mendapatkan kekayaan dan umur panjang, dengan imbalan nyawa anak dan cucu mereka sendiri sebagai tumbal. Bab 3, Pengorbanan yang tak terelakkan. Sadar akan ancaman yang nyata, Sri mencoba membawa anak-anaknya pergi, namun rumah itu seolah-olah tidak mengizinkan mereka. Pintu-pintu terkunci rapat, jendela-jendela tak bisa dibuka, dan jalan keluar selalu tertutup oleh kabut tebal yang menyesakkan. Rumah itu telah menjadi labirin yang hidup, dan entitas yang dipanggil sebagai sang penagih, kini mulai menuntut apa yang menjadi haknya. Di malam gerhana, puncak dari teror itu terjadi. Sosok gaib yang menyerupai ayahnya muncul, menuntut nyawa cucunya sebagai bayaran atas perjanjian yang belum tuntas. Sri sadar bahwa doa saja tidak cukup. Ia tidak lagi memohon perlindungan, melainkan ia mengambil belati berkarat dari altar ritual tersebut. "Ambil aku, tapi lepaskan anak-anakku," teriak Sri ke udara, suaranya menggema di tengah badai gaib yang melanda rumah itu. Ia merobohkan altar tersebut, menghancurkan simbol-simbol perjanjian, dan mulai membakar catatan-catatan hitam tersebut. Saat api menyambar dinding kayu dan mulai melahap rumah tersebut, entitas itu meronta, namun Sri tetap bertahan. Ia telah membuat keputusan yang paling berat, mengorbankan dirinya agar rantai kutukan darah itu bisa terputus. Rumah itu hancur menjadi abu, dan saat matahari pagi menyingsing, Sri terbangun di antara reruntuhan. Ia selamat, namun sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia tahu bahwa ia telah mengalahkan kegelapan,
namun ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas dari bekas luka yang ditinggalkan oleh kegelapan tersebut. Kutukan itu telah hancur, namun jiwa Sri kini membawa beban rahasia yang akan ia bawa selamanya.